Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Kata-kata, apa yang bisa membakarnya bagai api, membuatnya mengalir bagai air, meniupkannya bagai angin. Sastra, kenapa dan apa yang menjadikannya penting? Apa perannya dalam membentuk kita menjadi Indonesia? Mari kita kenali salah satu sosok terpenting dalam dunia sastra Indonesia. Chairil Anwar lahir di Medan 26 Juli 1922. Sejak berusia 15 tahun, ia sudah bertekad menjadi seniman. Meski pendidikannya hanya sampai kelas 2 mulung, Chairil membaca berbagai literatur dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Chairil Anwar ini adalah salah satu eksponen terpenting dari generasi penulis atau sastrawan 45 ya. Chairil memberikan kita puisi Indonesia dengan bahasa Indonesia yang sangat modern, dengan bentuk yang sangat bebas, karena pada masa itu perpuisian Indonesia didominasi oleh langgam puisi Pujangga Baru yang sangat mementingkan permainan rima atau mengadopsi bentuk-bentuk syair dan pantun Melayu. Tahun 1943, Chairil Anwar datang ke Jakarta. Ia memperkenalkan puisinya pada H.B. Yasin yang bekerja di penerbitan Pujangga Baru. Yasin mengagumi karyanya, namun penerbit menolak mempublikasikannya. Saya kira pada masa itu, katakanlah masa pendudukan Jepang tahun 43 itu kan puisi Chairil memang tidak atau belum diterima oleh kalangan seniman atau penyair pada masa itu karena bentuknya yang sangat individualistis. Tetapi masa revolusi 45 atau setelah kemerdekaan itu kan suasana berubah ya. Saat orang untuk mencetuskan ekspresi pikiran dan lain-lain itu menjadi sangat terbuka. Puisi Chairil mendapat konteks yang penting pada masa itu, pada masa revolusi, dengan bentuknya yang bebas, dengan bahasa Indonesia yang sangat modern, yang maju, yang melampaui zaman pada masa itu. Jadi memang itulah yang membuat tiba-tiba peta perpuisian Indonesia berubah. Kalau dalam penyair-penyair Pujangga Baru ini kan bahasa Melayu atau katakanlah bahasa Indonesia pada masa itu seperti diturunkan dari kamus atau dari buku tata bahasa. Sementara Chairil ini mengambil alih bahasa Indonesia yang kaku baku itu menjadi bahasa sehari-hari. Bahasa yang tumbuh dari pergaulan hidup dia bukan hanya dengan kawanan seniman, tapi dengan tukang beca, dengan kaum kebanyakan orang miskin kota dan lain-lain. Bagi Chairil Anwar, kemerdekaan juga berarti kemerdekaan kata-kata. Kemerdekaan bicara dan berekspresi dalam bahasa. Di saat banyak seniman lain bergabung dan menikmati fasilitas di Keimin Bunkashidosho atau pusat kebudayaan di masa pendudukan Jepang, Chairil tidak ikut serta karena menolak untuk menyuarakan propaganda pro-Jepang. Ayo Bung Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji. Puisi-puisi Chairil Anwar tumbuh bebas. Bicaramu dipanggang di atas apimu, digarami lautmu. Chairil itu istimewa karena dia bukan memuja-muja Indonesia, tetapi dia sendiri sebagai sumber keindonesiaan, artinya dia sebagai orang Indonesia yang menyatakan dirinya pewaris kebudayaan dunia, tetapi mengolahnya dengan cara Indonesia. Bagaimana kita bayangkan kalau kita ini terus-menerus dihantui oleh kesusastraan atau puisi-puisi tradisional lokal kedaerahan ya, yang isinya adalah petata petiti atau batasan-batasan. Misalnya Gurindam 12. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Ya, kita tahu itu batasan ya, barang siapa tidak memegang agama dia nggak boleh ikutan. Tapi Chairil
melampaui itu dan mengangkat keindonesiaan yang baru yang membawakan suara-suara yang modern, yaitu apa? Dia boleh marah, dia boleh kritik, dia boleh ringkih dan semuanya dengan puisi yang bagus. Meskipun sajak-sajak Chairil itu maco dan buat saya sebagai anak perempuan nggak begitu senang dengarnya waktu awal. Tetapi setelah saya lihat hidupnya ya, bagian dari keras hati dan kesombongannya dia itu yang menyentuh saya adalah ketika dia memutuskan untuk ikut ibunya ke Jakarta. Bapaknya itu kawin lagi, ibunya dipoligami dan ibunya tidak bisa menerima itu, dia tidak suka, dia merasa harga dirinya dilecehkan. Terus sang ibu meninggalkan sang ayah dan pergi ke Jakarta merantau. Nah, Chairil memilih ikut bersama ibunya. Buat saya itu sesuatu yang menyentuh. Menurut Asrul Sani, sajak Aku yang terkenal itu dibuat Chairil untuk menolak ayahnya ketika sang ayah meminta Chairil pulang meninggalkan ibunya untuk hidup yang lebih layak di Medan. Taman punya kita berdua, tak lebar luas, kecil saja, satu tak kehilangan lain dalamnya. Bagi kau dan aku, cukuplah. Taman kembangnya tak berpuluh warna, padang rumputnya tak berbanding permadani. Apa sih yang mempengaruhi Aan dalam berkarya kaitannya dengan Chairil? Apakah cara berekspresinya, kata-katanya? Chairil memberi saya contoh untuk bergaul ke sastra dunia. Chairil adalah penyair Indonesia pertama, kira-kira bisa dibilang begitu, yang membaca luas puisi-puisi dunia. Gitu. Dia, dan itu juga bisa kita lihat di karya-karyanya, dan itu masuk menjadi miliknya. Jadi membaca sebanyak pun kemudian dia bisa olah menjadi milik dia. Kadang-kadang kalau membaca buku-buku puisi-puisi Chairil merasa malu. Saya sudah menulis 8 buku puisi, artinya ratusan ribuan gitu. Tapi kemudian yang dibaca orang dan dianggap bagus dibandingkan puisi Chairil, ya berapa sih gitu. Penyair-penyair sekarang menjadi tidak menempa dirinya menjadi sekuat Chairil. Saya misalnya dimanjakan, saya hampir tidak pernah lagi menulis puisi dengan tulisan tangan langsung di komputer, dan dengan kemudahan seperti itu tidak terasa craftsmanship saya gitu dibandingkan penyair-penyair di masa Chairil yang dia benar-benar harus dunia kepenyairan itu menjadi sesuatu yang dikerjakan sedemikian keras untuk menghasilkan satu puisi yang bagus. Bahkan ketika itu dia menulis surat ke HB Yasin dan mengatakan sajak-sajak yang kau baca itu sebetulnya sajak-sajak belum jadi gitu, belum selesai. Dia bisa mengatakan seperti itu bahkan kepada sajak-sajaknya yang sudah dianggap bagus oleh kritikus sastra masa itu. Waktu jalan, aku tidak tahu apa nasib waktu. Pemuda-pemuda yang lincah, yang tua-tua keras, bermata tajam. Mimpinya kemerdekaan, bintang-bintangnya kepastian, ada di sisiku. Kalau Chairil tidak pernah ada di dalam dunia puisi Indonesia, mungkin kita tidak bisa menikmati sajak-sajak terbaik Sapardi Djoko Damono misalnya. Karena sajak-sajak terbaik Sapardi itu jelas sekali meminjam sebetulnya cara Chairil. Dan tentu saja penyair-penyair setelahnya mungkin tidak ada sajak-sajak saya, orang tidak mengenal Aan Mansur. Jadi saya kira memang dia besar sekali sehingga kalau kita tidak bisa mencari pengaruhnya, kita mau tidak mau menjadi lawan tanding dia. Karena ya hanya begitu supaya kita bisa ikut terbaca karya-karya kita di dunia puisi Indonesia. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintai
Ketika kau bertanya kepadaku tentang cinta, aku melihat nasib manusia terkutuk hidup di bumi bersama jangkauan lengan mereka yang pendek dan kemauan mereka yang panjang. Pada suatu pagi, dia menjelma menjadi burung, lalu terbang dan hinggap di dahan pohon apel. Di situ dia berkicau tentang cinta yang kacau. Aku menari menelan laut. Lautanku, puisi yang terakhir aku baca. Puisi Indonesia kini telah menjadi bagian dari ekspresi kegelisahan berbagai kalangan, berbagai usia. Puisi Hairil bahkan menjadi pengikat kita dalam merayakan kemerdekaan, merayakan kebebasan dari segala bentuk pengekangan. Hidup hanya menunda kekalahan. Aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Ini barisan tak bergenderang, berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Mengembara, aku mengembara serupa Ahasveros. Ini ruang gelanggang kami berperang. Binasa membinasa. Satu menista, lain gila. Aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu. Sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Dalam derai-derai cemara yang ditulis di tahun kematiannya, Hairil menulis puisi bagaikan senja sore hari. Ia seperti pasrah, menerima apapun yang terjadi. Sebuah ramalan akan kematiannya sendiri. Melalui sastra dan kekuatan kata-kata, Hairil Anwar menyuarakan pentingnya menjadi manusia Indonesia yang merdeka. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, tulisnya. Walau ia pergi dalam usia sangat muda, kekuatan kata-katanya menggema selamanya. Hairil, sang maestro. Baru saja Anda menyaksikan Maestro Indonesia bersama saya Nikola Saputra.